Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di sini Irgi Ahmad Warisi, mahasiswa Fakultas Vokasi jurusan Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi dengan NIM 240934705511. Baik, jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal mata kuliah probabilitas dan statistika dengan pembahasan tema aplikasi statistika dan probabilitas dengan judul simulasi Monte Carlo. Sebelum kita membahas soal kasus tujuan dari pembuatan video ini, yaitu pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah probabilitas dan statistika yang diampu oleh Dr. Singgi Dwi Prasetyo, Sarjana Teknik Magister Teknik, dan yang kedua untuk mengajarkan kepada teman-teman bahwa statistika itu merupakan ilmu yang asik serta berdiskusi mengenai statistika. Nah, jika nantinya teman-teman dalam berdiskusi ada sanggahan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Baik, kita lanjut saja teman-teman, langsung ke materi. Apa sih itu Monte Carlo? Jadi Monte Carlo atau simulasi Monte Carlo yaitu percobaan elemen probabilitas atau peluang dengan menggunakan sampel acak atau random untuk memodelkan sistem nyata. Dalam simulasi Monte Carlo diperlukan adanya data historis, perkiraan distribusi, kemudian data random sebagai data pengujinya. Nah, kemudian ada beberapa hal tentang Monte Carlo. Yang pertama berdasarkan atas penggunaan bilangan acak. Kemudian yang kedua untuk mengestimasi distribusi hasil yang bergantung pada input peluang. Kemudian yang ketiga berjalannya waktu tidak berperan penting. Nah, ini termasuk dalam hal yang perlu diperhatikan dalam simulasi Monte Carlo nantinya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke 5 langkah simulasi Monte Carlo, yaitu yang pertama ada satu menentukan distribusi probabilitas untuk beberapa variabel penting. Kemudian yang kedua membuat distribusi probabilitas kumulatif untuk setiap variabel. Yang ketiga menentukan interval bilangan acak untuk setiap variabel pada langkah kedua. Yang keempat membandingkan bilangan acak. Yang kelima melakukan serangkaian simulasi percobaan. Nah, langkah-langkah ini teman-teman bisa kita pakai untuk menguji suatu data dengan simulasi Monte Carlo yang nantinya akan kita bahas. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, berikut merupakan contoh dari pengerjaan Monte Carlo. Nah, seperti ini teman-teman, diberikan contoh soal, kemudian menentukan distribusi probabilitas. Kemudian kita menentukan distribusi kumulatif, kemudian interval bilangan acak, kemudian membangkitkan bilangan acak, kemudian melakukan serangkaian simulasi percobaan. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan nantinya, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Kita langsung saja ke sesi pembahasan soal. Nah, di sini ada sebuah soal teman-teman. Sebuah perusahaan telah melakukan pengecekan dan penataan pada setiap bulan di PLTA dan mendapatkan data hasil daya yang telah hilang selama setahun. Perusahaan meminta bantuan kepada analisnya untuk memprediksi lonjakan daya yang akan hilang tahun berikutnya. Nah, di sini teman-teman kita bisa mencari terlebih dahulu jumlah semua dari data frekuensi 2024 dari penurunannya teman dengan cara sama dengan sum, kemudian kita tarik kolom yang ingin dicari datanya. Nah, kemudian untuk mencari probabilitas dari semua data teman-teman, kita bisa cari satu-satu, yaitu sama dengan frekuensi dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi tadi teman-teman dengan perhitungan secara satu-satu teman-teman, atau juga bisa kita tarik dari atas ke bawah teman-teman, seperti ini teman-teman. Kalau kalian merasa
video ini terlalu lambat, bisa langsung skip saja teman-teman ke kumulatif yang akan kita cari. Nah, kemudian teman-teman setelah itu kita jumlahkan semua probabilitas tadi agar didapat nilai 1 teman-teman. Sebentar. Nah, mendapatkan nilai 1 teman-teman. Kemudian next kita mencari distribusi kumulatifnya teman-teman. Di sini kita mencari distribusi kumulatif dengan cara hasil dari probabilitas yang sudah kita dapat tadi kita tambah dengan probabilitas yang di atas rentan yang akan kita hitung teman-teman, seperti ini. Nah, begitupun seterusnya teman-teman sampai bawah, sampai semuanya sudah terhitung. Di sini kita tarik supaya cepat. Nah, sudah ketemu nilai dari distribusi kumulatifnya. Kemudian setelah distribusi kumulatif kita ganti ke interval angka acak. Sebenarnya di interval angka acak kita bisa menggunakan rumus Excel random teman-teman. Jadi nanti kita bisa merandom angka yang akan kita pilih. Tapi di sini saya akan menggunakan angka secara manual saja teman-teman. Seperti ini sampai semuanya terisi, dan nantinya kita akan melanjutkan proses berikutnya. Nah, kemudian di sini teman-teman kita akan mencari pembangkitan angka acak teman-teman. Nah, ini itu merupakan angka acak. Nah, fungsi dari pembangkitan angka acak yaitu untuk memprediksi lonjakan yang nantinya akan terjadi teman-teman. Nah, di sini kita hitung terlebih dahulu teman-teman dari mulai Januari sampai dengan Desember. Saya memberikan angka acaknya teman-teman. Kemudian nanti kita hitung kira-kira berapa estimasi yang akan kita dapat dari angka acak tersebut teman-teman. Nah, kemudian saya lanjut teman-teman untuk mencari X kali LI plus Y. Dengan X saya menggunakan konstanta 5, kemudian Y konstanta pergeserannya, M konstanta modulusnya, dan L adalah bilangan awalnya teman-teman. Biasanya bilangan bulat lebih dari sama dengan 0, kemudian LO nya kurang dari sama dengan M. Nah, di sini teman-teman saya mencari X kali LI plus Y nya dulu teman-teman. Nah, X kali LI plus Y dapat ditemukan dengan rumus seperti ini teman-teman. Nah, 5 kali 6 plus 13 maka akan menghasilkan 23. Kemudian seterusnya sampai ditemukan nanti hasil akhirnya teman-teman. Nah, mari kita lanjutkan terlebih dahulu teman-teman perhitungannya.
Nah, kemudian teman-teman di sini kita akan melanjutkan juga untuk mencari prediksi tahun yang akan terjadi pada 2025 dengan data yang sudah kita olah tadi. Dan di sini dapat diketahui bahwa angka acaknya itu 43, teman-teman. Kita dapat diketahui bahwa 43 itu termasuk pada range 490, teman-teman. Kemudian 30 masuk pada range 583, kemudian 64 masuk pada range 515, kemudian 36 itu masuk pada range 490 sesuai dengan data yang sudah kita olah tadi, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Kita lakukan sampai bawah, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita mencari tingkat akurasi pada hasil simulasi dengan angka acak dan data real yang kita dapat tadi, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita mencari tingkat akurasinya itu dengan rumus 1 kurangi hasil simulasi kurangi data acak, kemudian dibagi hasil simulasi dikali 100, teman-teman, maka akan ditemukan hasil tingkat akurasi seperti pada di layar. Kemudian kita mencari rata-rata dari tingkat akurasi tersebut, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman, cara melakukan simulasi Monte Carlo pada suatu data. Nah, sebelum kita masuk ke penutupan, teman-teman, kesimpulan dari pelajaran yang kita ambil dari simulasi data Monte Carlo ini, teman-teman, dapat disimulasikan pada data yang akan kita prediksi nantinya sesuai dengan data yang kita olah pertama, teman-teman. Kemudian data yang kita olah pertama itu bisa kita gunakan untuk memprediksi data yang akan selanjutnya akan terjadi di interval selanjutnya, teman-teman, atau seperti di contoh tahun-tahun selanjutnya, seperti itu, teman-teman. Nah, jika teman-teman ada saran dan kritik bisa tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Dan jika teman-teman ada cara lain atau tanggapan mengenai video yang saya buat ini, teman-teman juga bisa memberikan di kolom komentar yang ada di bawah ya, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian, teman-teman, dari video saya kali ini. Apabila dalam penyampaian saya kurang menarik dan adanya salah kata, saya mohon maaf, teman-teman. Saya Irgi pamit.